Mari kita bersatu di dalam doa. Segala puji dan hormat kami ucapkan kepadamu Tuhan Yesus di pagi hari yang indah ini. Kami boleh dapat berkumpul di pagi ini Tuhan, yaitu di embun pagi. Kami bersama-sama beribadah Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu itu Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, terutama nafas kehidupan yang ada pada kami Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan Yesus karena Engkau begitu baik buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu, buka hati dan pikiran kami Bapa, agar kami boleh dapat mengerti akan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Terima kasih Bu Ros. Amin. Terima kasih Bu Megawati. Putar-putar. Silakan Bu Efrata. Ya, Bu Ros, Bapak Ibu, kita akan membaca firman Tuhan dari 1 Tawari 16 ayat 7 sampai 43. Begini firman Tuhan. Kemudian pada hari itu juga, maka Daud untuk pertama kali menyuruh Asap dan saudara-saudara sepuaknya menyanyikan syukur bagi Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya. Mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Israel, hambanya, hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Dialah Tuhan Allah kita. Di seluruh bumi berlaku penghukumannya. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1.000 angkatan, yang diikatnya dengan Abraham dan akan sumpahnya kepada Ishak. Diadakannya bagi Yakub menjadi ketetapan, bagi Israel menjadi perjanjian kekal. Firman-Nya, kepadamu akan kuberi tanah Kanaan sebagai milik pusaka yang ditentukan bagimu. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain. Ia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Jangan mengusik orang-orang yang kuurapi, dan jangan berbuat jahat terhadap nabi-nabiku. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Sebab besar Tuhan dan terpuji sangat, dan lebih dahsyat ia daripada segala Allah. Sebab segala Allah bangsa-bangsa adalah berhala. Tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit. Keagungan dan semarak ada di hadapannya. Kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Kepada Tuhan, hai suku-suku bangsa, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan beriaskan kekudusan. Gemetarlah di hadapannya segenap bumi. Sungguh tegak dunia, tidak bergoyang. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah,
Selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, maka seluruh umat mengatakan amin. Pujilah Tuhan. Lalu Daud meninggalkan di sana, di hadapan tabut perjanjian Tuhan itu, Asap dan saudara-saudara sepuaknya untuk tetap melayani di hadapan tabut itu, seperti yang patut dilakukan setiap hari. Juga Obed, Edom dan saudara-saudara sepuaknya yang 68 orang itu. Obed Edom bin Yedutun dan Hosa adalah penunggu-penunggu pintu gerbang. Tetapi Zadok, imam itu, dan saudara-saudara sepuaknya, para imam, ditinggalkannya di hadapan kemah suci Tuhan di bukit pengorbanan yang di Gibeon, supaya pagi dan petang tetap dipersembahkan korban bakaran kepada Tuhan di atas mezbah korban bakaran, dan supaya dikerjakan segala yang tertulis dalam Taurat Tuhan yang diperintahkannya kepada orang Israel. Dan bersama-sama mereka ikut Eman dan Yedutun dan selebihnya dari orang-orang yang terpilih, yang diunjuk dengan disebut namanya untuk menyanyikan syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada Heman dan Yedutun itu ada nafiri dan ceracap untuk para pemain, juga alat-alat musik, pengiring, nyanyian untuk Allah. Dan anak-anak Yedutun harus menjaga pintu gerbang. Sesudah itu pergilah seluruh bangsa itu masing-masing ke rumahnya, dan Daud pulang untuk memberi salam kepada seisi rumahnya. Demikian. Pak Murji, mikrofonnya dibuka dulu, Pak Murji. Ya, silakan Pak. Kami lanjutkan bacaan kitab suci dari Kisah Para Rasul 4 ayat 1 sampai 37. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Mereka karena hari telah malam, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya, sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di hadapanmu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru.
dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung dengan apa yang telah terjadi. Sebab orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Sesudah melepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berseluruh mereka bersama-sama kepada Allah, katanya, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus serta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang, dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Adapun perkumpulan orang
Yang telah percaya itu mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang berasal dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya orang penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Ya, terima kasih para lektor untuk pembacaan Alkitab pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan renungan embun pagi yang dibawakan oleh Dr. Joseph Paul Jang, gembala kita, dengan judul Artis Gereja. Kepada Pastor Paul dipersilakan. Haleluya, luar biasa firman Tuhan. Selalu baru setiap hari ketika kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, dengan penuh pengharapan, dan terus berbuat baik, kebaikan setiap hari, saudara ya. Saudara ada melayani ya, saya sedang merenungkan ya, dan juga bagaimana melihat orang-orang melayani dan bagaimana cara orang mendefinisikan arti pelayanan di dalam gereja. Saudara, kalau kata melayani itu, ya, saudara, saya dulu pernah sering cerita ya, ada hamba Tuhan yang menganggap suaminya adalah selebritis. Suamiku kan ini macam selebritis, sudah terkenal. Tapi, saudara, itu bukan pelayanan, itu selebritis benar-benar. Ya, bagaimana melayani bukan jadi selebritis, ya, bukan jadi artis, ya saudara ya. Justru ketika kamu melayani, kamu tuh belajar benar-benar, bahkan hidupmu, ya, bahkan kebanggaanmu itu lenyap. Kalau kamu melayani Tuhan, kamu masih mempertahankan harga diri. Kalau kamu melayani Tuhan, tetapi pelayananmu supaya tujuannya adalah sesuatu untuk yang dilihat. Oh, aku kan pelayanannya nggak perlu dilihat. Karena barusan tak omongin tadi kan, wah, kalau dia pura-pura, aku nggak mau tampil. Nah, itu juga bukan pelayanan, bukannya itu juga, saudara. Bukan kamu nggak mau tampil. Aku nggak mau kelihatan, nggak mau dikenal. Itu juga bukan pelayanan. Biasa aja. Pelayanan itu bukan karena kamu nggak dikenal. Pelayanan itu juga bukan karena supaya kamu terkenal. Bukan. Dua-duanya juga salah, saudara ya. Kebanyakan orang kan pelayanan kan pengen supaya terkenal. Saya melayani Tuhan kok. Dan dia pengen terkenal. Nah, itu juga bukan melayani. Tetapi, oh, aku kan nggak mau dikenal. Nah, itu juga bukan melayani. Karena melayani itu bukan masalah kamu terkenal apa nggak terkenal. Melayani bukan masalah kamu itu orang mengenal kamu atau tidak mengenal kamu. Itu bukan melayani, saudara. Nggak ada urusannya. Melayani itu adalah, enggak ya, ini suara saya kayaknya kekecilan ya.
Nah, suara saya udah lebih bagus sekarang ya. Sekarang lebih bagus ya. Melayani itu bukan masalah kamu terkenal apa nggak terkenal, saudara. Rendah hati melayani itu ya, juga melayani, bukan masalah, ada urusannya. Melayani itu adalah ya, bagaimana kamu bisa benar-benar punya hati melayani. Kata melayani kan bahasa aslinya apa? Dulos, budak, abdi, ya kan? Ebed, abdi, hamba sahaya, ya kan? Tetapi kan, apakah kamu mau dianggap menjadi dulos, budak, abdi, hamba sahaya, saudara? Amit-amit, Pak. Siapa dia, siapa gua, Pak? Saya disuruh ngeladenin orang macam ini. Nah, kamu belum melayani itu. Kamu belum melayani itu. Iya kan? Saya ini udah capek loh, Pak. Saya ini masak di dapur. Ya, saya udah capek loh, Pak. Saya yang beresin ini semua kursi-kursi. Loh, itu bukan melayani, saudara. Itu bukan melayani. Belum. Begitu orang merendahkan kamu, untuk semua yang sudah kamu kerjakan, dan orang merendahkan kamu, meremehkan kamu, menghina kamu, itulah melayani. Kalau orang belum merendahkan kamu, itu kamu belum melayani, saudara. Itu namanya aktivitas. Ya kan? Kan saya sering kasih perumpamaan. Apa bedanya kuli songgol sama aderai? Sama kan? Tukang angkat-angkat besi kan? Yang satu ngangkat-angkat beras, ya aderai yang angkat besi. Sama capeknya, saudara. Aderai malah bayar, kuli songgol malah dibayar. Lebih enak jadi kuli songgol, kuli pasar itu loh. Kamu fitness, kalau kamu malah bayar. Ya kan? Kalau jadi kuli di pasar, kamu dibayar. Suka mana, saudara? Tapi orang lebih suka angkat-angkat besi yang malah bayar kan? Berapa tuh sebulan? 1 juta itu ya di apa? Selebriti fitness itu ya, 1 juta kalau nggak salah bayarnya ya. Kamu malah bayar itu saudara angkat-angkat besi. Kalau kamu di pasar, ini pesan sasaran saya, saudara-saudara yang nggak punya uang pergi ke fitness, lebih baik Anda pergi ke pasar, saudara ya. Jadi kuli, malah dapat uang, ya kan? Oh, badanmu bisa six pack nanti bergojol. Itu melayani itu. Apalagi kalau ada nenek-nenek tua, kakek-kakek tua, kamu melayani itu daripada kamu pergi ke fitness itu. Iya kan? Lebih baik membantu mereka kan. Nah, itu melayani itu. Tapi kan kamu nggak mau kan. Definisi pelayanan coba kamu undangkan lagi. Anda sedang melayani atau kamu sedang beraktivitas? Hampir sama, nggak beda jauh, saudara. Kuli songgol itu melayani orang yang bayar dia. Adera itu bukan melayani, saudara. Cari masalah dia, saudara kan. Gotong-gotong, angkut-angkut besi, udah berat, nggak dibayar pula. Ya kan? Oh, udah berat, nggak dibayar pula kan. Itu kayak kena karma, saudara ya. Para orang-orang yang suka angkat besi itu kan kayak kena karma itu. Kamu nanti usia sekian sampai sekian hidupmu berat. Hidupmu itu akan nanti akan jadi angkat-angkat yang berat-berat. Kalau zaman dulu orang nggak mengerti kalau itu nanti jadi apa namanya fitness, saudara. Ngertinya tuh itu kena kutuk itu, katanya fitness dengan senang hati malah. Ya, saudara ya, dengan senang hati. Saudara nanggap nggak ya saya ngomong ini, soal ini dalam sekali saya ngomong ini ya. Anda jangan berpikir ya, oh saya ini main musik di gereja itu melayani. Oh bukan, saudara bilang. Ini anak saya melayani Tuhan loh. Saya nggak pernah cita-cita, oh anak saya Wesley melayani Tuhan loh. Ketika kita sudah melayani Tuhan, masih dihina, dikhianati, difitnah. Nah, itu baru kita ini melayani Tuhan, apa melayani diri kita sendiri. Baru tuh berasa tuh, namanya melayani Tuhan. Kalau kamu berhenti nyerah, namanya kamu melayani dirimu sendiri. Kalau kamu tetap jalan,
dengan ucapan syukur, kamu namanya melayani Tuhan. Nah, kamu yang mana? Kamu yang mana? Nyerah, putus di tengah jalan, tersinggung, Pak. Sudah capek-capek, sudah begini, sudah begitu. Nggak harus putus, mutung, nggak mau lagi. Nah, itu kamu berarti melayani dirimu sendiri. Dan saya lihat banyak sekali orang-orang yang seperti itu. Lalu dia tetap merasa bahwa, oh dulu saya melayani Tuhan. Melayani Tuhan. Bukan, kamu sedang melayani egomu sendiri, aktualisasi diri, aktivitas. Itu ya, kita sudah belajar ya selama berhari-hari ini. Kita sudah belajar. Tetapi kita lihat hari ini, ya, orang-orang yang melayani Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, adalah orang-orang yang selalu bersekutu bersama. Orang-orang yang mau berbagi kehidupannya, saudara. Orang-orang yang berbagi kehidupannya. Ya, itulah pelayanan kita setiap hari. Itulah ibadah, ebed, pelayanan, pengabdian kita setiap hari yang sejati dan menjaga hidup kita di dalam kekudusan. Enggak sembarangan, saudara. Kamu melayani Tuhan lalu kamu masih cabul, masih ganggu-ganggu istri orang, suami orang. Itu bukan melayani yang sejati. Pelayananmu itu dicemari. Tapi pelayanan yang sejati adalah pelayanan dengan kekudusan. Ya, karena cinta yang sejati, kasih yang sejati dalam hidupmu itu akan menghasilkan kekudusan. Kemarin ada orang dari Markuskerk, Belanda, ya, orang Belanda, ngobrol-ngobrol sama saya. Loh, kasih kan adalah salah satu sifat Allah. Ada sifat yang lain, yaitu kekudusan. Oh enggak, saudara. Kekudusan tanpa cinta itu sadis loh, saudara. Pelayanan adalah hasil dari cintamu, saudara, yang melimpah di dalam Tuhan Yesus. Pelayanan itu kalau bukan karena cinta, pasti itu adalah aktivitas, ya, pasti itu hanyalah sebuah aktualisasi diri, pasti itu adalah hanya sebuah, ya, selebritas, bukan pelayanan. Karena pelayanan ebed yang benar adalah, atau abdi atau dulos yang benar adalah yang dihasilkan dari cinta. Karena kita punya cinta yang melimpah, sehingga kamu tidak putus di tengah jalan. Makanya dalam semua pelayanan itu selalu disertai dengan membagi makanan. Ya kan? Lihat, semua pelayanan itu diawali dengan membagi makanan. Semua pelayanan jemaat Tuhan, baik Daud maupun gereja mula-mula, semua diawali dengan membagi makanan. Kenapa? Karena itu wujud, karena pelayanan kehidupan kita itu dari cinta itu, lalu kita saling melayani di dalam komunitas. Nah, di dalam komunitas itulah terjadi gesekan, terjadi konflik, terjadi banyak sekali hal-hal yang kita harapkan tidak ada. Tetapi nyatanya itu ada. Kalau kita hamba Tuhan, konfliknya sama hamba Tuhan. Tidak mungkin hamba Tuhan pendeta konfliknya sama preman, kan edan, gitu. Berarti ada yang salah. Kalau kita pendeta konfliknya dengan pendeta, lalu bagaimana kita mengatasinya? Ya kan? Dengan hati yang melayani. Itulah melayani. Kalau Anda seorang karyawan, maka Anda konflik dengan sesama karyawan. Disitulah kamu punya hati yang melayani. Enggak, lakukanlah segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan. Kalau kamu seorang bos, pengusaha, kamu konflikmu juga sesama pengusaha atau dengan karyawan atau dengan rekan kerja yang lain.
disitulah kita tunjukkan hati kita yang melayani orang sudi, Pak. Oh, itu kan kalau di gereja, Pak. Lah itu, kamu pikir kalau di gereja kamu boleh melayani, kalau di luar gereja kamu tidak bisa melayani. Salah, saudara. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari kamu melayani. Kamu bukan melayani dia loh, saudara. Kamu hanya berpikir, karena aku lakukan ini karena Tuhan. Mentalitasmu itu bukan karena, oh karena dia ini aku tak melayan dia supaya angkat-angkat dia, angkat-angkat telur cari muka. Kalau mentalitasmu gitu, kamu bukan melayani. Kamu melayani bisnismu sendiri, tujuanmu. Kamu tidak melayani dia. Kamu apalagi melayani Tuhan. Jauh, kamu sedang melayani tujuanmu sendiri. Iya kan? Tetapi kalau kamu punya hati yang melayani yang dari Tuhan, kemarin kita belajar customer service satisfaction, maka kamu akan punya apa, saudara? Kamu akan punya nilai, value, dan segala berkat itu datang kepadamu. Ingat, jangan berpikir kamu cari muka dia. Kamu harus berpikir, aku sedang melayani Tuhan. Aku melakukan ini walaupun orang itu tidak menghasilkan apa-apa buatku. Oke, aku lakukan karena Tuhan, bukan karena dia. Ya, saudara ya. Karena kamu terbiasa mau melakukan segala sesuatu seperti melakukannya untuk Tuhan, maka kamu akan menjadi itu karakter yang rendah hati, karakter seorang pelayan Tuhan. Kalau ditanya, kok kamu tidak ada pentingnya? Ya, aku melayani bukan karena dia, aku melayani karena Tuhan. Maka hasil tidak akan mengecewakan. Urapan itu ada padamu, saudara. Bukan masalah kamu dapat berkat dari orang yang kamu cari muka itu. Kita nggak lagi cari muka, tapi aku melakukannya karena Tuhan. Kalau kamu selalu punya seperti itu, punya mentalitas seperti itu, ya, maka kamu akan punya mentalitas seorang pelayan Kristus. Ya, lakukan. Nanti kamu ahli. Kamu nanti ngerti. Oh, kalau orang dibeginikan nanti seperti nanti ngelunjak. Kalau gitu aku melayani aku tetap mau melayani Tuhan, tetapi dengan cara seperti ini. Karena kalau kamu melayani orang, kamu diinjak loh. Ya, iya diinjak bener. Lunjak orang itu kan udah kita bahas. Tapi karena kamu sering melakukannya, maka kamu jadi ngerti. Oh, caranya begini. Dan itu Tuhan sudah ajari banyak skala cara. Dan supaya kamu sekalipun kamu melayani diinjak, tetapi kamu tidak merasa diinjak. Dan bahkan orang yang nginjak kamu itu nggak bisa nginjak kamu. Karena kamu melayani Tuhan, merendahkan diri. Kamu bukan melayani dia. Sikap hati menekan aku melayani Tuhan, aku nggak melayani dia. Aku melayani Tuhan. Karena Tuhan. Ya, bukan karena dia. Kalau kamu punya sikap hati seperti itu, saudara, kamu hidup akan diberkati. Segala berkat itu akan datang padamu. Ya, Tuhan Yesus memberkati.